Jadi merawat kebersamaan itu dengan tolong menolong. Karena itu Mang, sejak SD dulu kita suka sampai perguruan tinggi suka diberi tugas untuk kerkom. Kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu momentum di mana semua hal kita bahas tuntas. Hanya satu yang tidak kita bahas, pelajaran itu sendiri. Bener, kebanyakan ngerumpinya Pak Haji ngalor gitu ya. Matematika, semuanya dibahas, matematika nanti dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Cianjur. Saya dosennya Bren Cianjur. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Topik Kulkas kali ini menjaga kebersamaan, Pak Haji. Ini ada apa, Pak Haji? Tiba-tiba tema Kulkas kali ini menjaga kebersamaan. Apakah kebersamaan kita sedang tidak baik-baik saja? Apakah perahu sedang retak? Karena tiba-tiba ada yang ngambil tanpa permisi? Waduh, ditariknya ke sana. Padahal udah jauh-jauh saya nggak narik ke sana. Bukan itu, Mang. Kenapa, Pak Haji? Karena sebelumnya kan kita pernah mengkaji tentang bringka. Oh iya, di minggu sebelumnya. Bersama dan berkeluarga. Betul. Saat itu kan kita menemukan sejumlah argumen sebagai akar teologis dan sosiologis kenapa manusia bringka bersama-sama berkomunitas. Sebut saja, manusia itu makhluk yang lemah, manusia itu makhluk yang memiliki keterbatasan, butuh orang lain, makhluk yang memiliki kemampuan tapi berbeda-beda, makhluk yang memiliki dorongan untuk saling membutuhkan dan berinteraksi. Kan manusia juga makhluk yang memiliki kebutuhan untuk menghadapi tantangan, ancaman, gangguan bersama-sama. Selain manusia juga makhluk yang memiliki kesadaran untuk interkoneksitas, melakukan hubungan dengan yang lain. Nah, atas sejumlah fakta itu, bila kita sudah bersama-sama, kebersamaan itu harus dijaga dan harus dirawat. Kenapa? Kan tempo lalu kata Al-Hujurat ayat 10, la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat, itu tidak ada yang lebih indahnya dari rahmat itu. Maka kebersamaan yang bisa memantik datangnya rahmat Allah, karena di dalamnya kita mencoba merekatkan sesuatu yang retak, maka kita akan mendapatkan rahmat yang luar biasa indah. Makanya Bang Bren kan begini, berulang tahun memang indah, akan tetapi lebih indah jika berulang kali kita berulang. Kalau saya naik motor sama istri saya, pasti ditilang polisi. Kenapa, Pak? Sebab penumpangnya jadi bertiga. Saya, istri, satu lagi cinta. Aduh, naik iya sekupi teh geuning aduh. Bang, abjad kan dimulai dari ABC. Angka 1 2 3. Lagu dimulai do re mi. Cinta dimulai dari aku, kamu dan kita. Itu kayak lagu. Saat melihatmu, aku ingin menyentuhmu. Saat menyentuhmu, aku ingin memelukmu. Saat aku melukmu, aku ingin mencintaimu. Tapi saat aku mencintaimu, aku takut kehilanganmu. Karena kita harus bersama-sama. Kalau orang kebutuhannya 3, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Atau pangan, sandang, pangan, papan. Kalau kebutuhan saya juga sama 3. 1 kamu, 2 kamu, 3 kamu. Karena itu rawat kebersamaan, karena kebersamaan adalah kebutuhan. Rawat kebersamaannya Pak Haji. Lantas harus dimulai dari mana Pak Haji untuk kita merawat kebersamaan ini? Nah, saya buka-buka dalam teori ilmu akhlak. Bahwa rute untuk menjaga kebersamaan itu pertama awali dari ta'aruf, Mang.
ta'aruf itu kan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Logikanya mau bagaimana persaudaraan terawat, kebersamaan lestari kalau kita tidak saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Maka di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kan Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Tujuannya supaya kita ta'aruf. Karena dalam realitas yang suku bangsa itu pasti heterogen, Mang. Suku bangsa itu macem-macem, jangan sampai ada roromehen, perpecahan antar suku. Suku yang ada di Jawa Barat misalnya apa? 1 Sunda, 2 Jawa, 3 Padang, 4 Batak. Itu pasti punya karakter yang berbeda. Kalau di cocokologi Sunda itu konon katanya susun daerah. Orang Sunda itu nggak siap jauh gitu. Orang Cianjur nggak mau menantau ke Bandung, balik lagi ke Cianjur. Rantau ke Jakarta, balik ke Bandung. Karena filsafat itu makan nggak makan, yang penting ngumpul. Konon katanya Sunda juga disebut suka dandan. Karena itu cewek Sunda tuh cantik-cantik. Maka muncul peribahasa Bandung tuh Paris Panjapa. Karena dandanan perempuannya. Kalau dandanan laki-lakinya Paris Panyalu. Panjalu. Tasik. Lembur si awa. Yang ketiga, Mang, Sunda itu konon katanya suka daun muda. Benghar saeutik kawin deh orang Sunda. Yang kedua, kalau Jawa itu jajah wilayah. Di seluruh Nusantara pasti ada orang Jawa. Karena itu presiden pun selalu orang Jawa. Belum pernah ada presiden orang Sunda. Baru terhalangi 1 orang Makassar, Pak Habibie kan. Calon yang sekarang 2024 kan Jawa semua. Kemudian yang ketiga Padang. Padang itu konon katanya pandai dagang. Coba, Mang, di Gede Bage. Barang bekas. Satu lagi Batak. Batak tuh banyak taktik. Makanya mayoritas pengacara di Indonesia kan Batak semua. Hotman Paris. Memang di suku bangsa itu beda-beda. Tapi ada perintah kata Allah, lita'arufu, supaya kita ta'aruf, untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, supaya kebersamaan di Indonesia itu terjaga. Harus ta'aruf. Mang, puasa butuh lebaran, kerja butuh liburan, dompet butuh lembaran, namun saat aku ketemu kamu jadi butuh ta'arufan. Hebat. Dengan ta'aruf meski tidak saling berjumpa, kita bisa saling berdoa. Dengan ta'aruf meski tidak saling bertemu, tapi kita bisa saling merindu. Yang jelas, bagi yang jomblo, Mang, kayak Remon, kesendirian itu akan ada akhirnya. Cuma entah berakhir di pelaminan atau di pemakaman. Entah nanti acaranya siraman atau tahlilan. Entah yang dibaca Qurannya Ar-Rahman atau Yasinan. Takdir Allah itu antara kapan dan kain kapan. Jadi kembali, rawatlah pertama persaudaraan itu dengan ta'aruf. Nah, setelah ta'aruf, Pak Haji, apalagi nih kira-kira? Setelah ta'aruf, agar persaudaraan di geng kita, di circle kita, di komunitas kita terjaga, harus tafahum. Saling memahami, Mang, antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kata orang Afrika, tafahum itu obonato, Mang. I exist because we exist. Aku ada karena kita ada. Adaku karena adanya kita. Masing-masing ada karena adanya yang lain. Maka sebagai pelajaran bisa kita lihat di Al-Anbiya ayat 79. Allah berfirman, "Papahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin." Kata ayat ini, Mang, ketika Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mau memahami gunung, gunung oleh mereka berdua dipahami. Gunung mau bertasbih. Ketika burung dipahami, burung mau bertasbih. Mang, ketika binatang buas, singa, kobra, anjing dipahami, maka dia akan nurut. Apalagi kita.
manusia, benar nggak? Jadi binatang saja kalau dipahami bisa nurut, apalagi teman. Oh iya, benar ya. nggak? Hujan saja kalau dipahami bisa nurut. Kan ada pawang hujan. Pawang hujan ya. Pawang hujan tuh orang yang memahami karakter hujan. Hingga ketika hujan mau turun, ada acara tertentu bisa dialihkan. Nah itu karena kita paham karena hujan Pak Haji ya, karena cuaca gitu ya. Iya, apalagi teman. Nah cuman di antara syarat tapahum untuk menjaga kebersamaan itu, hilangkanlah egosentris. Oh kadang kan suka ada ego Pak Haji. Ya. Kalau ada ego nggak bakal tapahum, kata Nabi. Auha ilayya antawadau hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wala ba'in ahadun ala ahadin. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri. Sebab tidak ada seorang pun yang berbangga diri hingga tidak ada seorang pun berbangga diri atas yang lain atau berzolim dari seorang pada yang lain. Jadi tidak akan pernah ada tapahum kalau kita egosentris. Turunkan ego untuk menjaga persahabatan itu, untuk menjaga kebersamaan. Persaudaraan dan persahabatan bukan tentang siapa yang salah dan benar, tapi tentang bagaimana kita bisa menurunkan ego untuk saling memahami. Oke. Lalu sehati bukan karena saling memberi, sehati karena kita saling memahami. Tidak mudah menjadi suami, begitupun tidak mudah menjadi istri. Semuanya akan mudah bila kita saling memahami. Tafahum Pak Haji ya. Nah dalam kebersamaan itu tentu Pak Haji akan ada beberapa perbedaan. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, Pak Jang? Pasti, memang sesama-samanya kita ada perbedaan. Kembar pun ada perbedaan, Pak Jang. Kita tidak bisa mengutuk perbedaan. Meski terbentuknya circle, terbentuknya komunitas, terbentuknya organisasi, chemistry, kan ada karena kesamaan. Iya. Tetap saja ada perbedaan. Karena kita sama-sama orang kulit hitam. Bikin komunitas perkutut, perkumpulan kulit tutung. Atau Hitachi, orang hitam tapi cihun. Atau Toshiba, Toshideng bau. Tapi nggak apa-apa, biar hitam asal manis. Daripada putih tapi racikan. Betul itu Pak Haji. Mending kita aja yang kulitnya agak gelap aja ya. Bro, kenapa kamu putus? Kita beda keyakinan. Maksudnya gimana? Aku yakin aku ganteng, sementara cewek aku yakin aku jelek. Namanya beda keyakinan. Beda keyakinan tuh, bukan beda agama. Nama atas perbedaan itu untuk merawat persaudaraan adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, dalam ilmu akhlak itu disebutnya tasamuh. Jadi rute untuk merawat persaudaraan itu pertama ta'aruf, kedua tafahum, tiga tasamuh. Nah, esensi dari tasamuh adalah toleran terhadap perbedaan. Kan Nabi bersabda gini, "Ungzur fa innaka lasta bi khairin min ahmara wal aswada illa an tabdulahu bitaqwa." Sesungguhnya kebaikanmu itu bukan karena kamu kulit merah atau karena kamu kulit hitam, melainkan karena ketakwaan kamu. Jadi di sini kita harus toleran terhadap perbedaan, ya. Jadi persaudaraan dan persahabatan tidak harus saling memberi, Mang. Karena sahabat sejati akan saling menerima hal yang berbeda sekalipun. Maka kata Ali bin Abi Thalib, bila mereka bukan saudaramu dalam iman, tapi mereka saudaramu dalam kemanusiaan, maka harus tasamuh, saling menghargai perbedaan. Bila kebersamaan ingin terjaga. Indonesia kan beda-beda. Berarti tasamuh Pak Haji ya. Nah setelah tasamuh Pak Haji, ini apalagi nih yang menjaga kita kebersamaan ini? Setelah ta'aruf, ada tapahum, ada tasamuh, berikutnya rawat kebersamaan itu dengan ta'awun. Ta'awun, kalau di puncak ada masjid at-ta'awun. Tolong menolong. Kan kata Allah dalam Quran surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi merawat kebersamaan itu dengan tolong menolong. Karena itu Bang, sejak SD
Dulu kita suka sampai perguruan tinggi, suka diberi tugas untuk kerkom. Kerkom. Kerja kelompok. Oke. Nah, kerja kelompok itu momentum di mana semua hal kita bahas tuntas. Hanya satu yang tidak kita bahas, pelajaran itu sendiri. Bener, kebanyakan ngerumpinya Pak Haji ngalor gitu ya. Matematika, semuanya dibahas. Matematika nanti dibahas. Tapi kan kalau bahas tentang mitos makanya kerja kelompok itu seorang saja yang bekerja, yang lainnya berkelompok. Nah, itu dia. Yang sering paling kali senang kerja kelompok itu kalau sekelompok sama doi. Cuma kita bisa ada motivasi Pak Haji. Oke, temanku dan aku gila. Yeah. Itulah satu-satunya hal yang membuat kami tetap waras. Kamu gila, saya gila, jadi waras atas kebersamaan itulah. Itu hakikat kerjasama, kata Ustadz Abu Bakar Cilembu. Kalau Cilembu bukan Abu Bakar, tapi Ubi Bakar. Tahun Pak Haji saling menolong. Jadi selama kamu masih bisa berdiri, ulurkan tanganmu pada mereka yang sedang berjatuh. Ingat, kerja Indonesia bukan karena kontestasi, kerja Indonesia karena gotong royong. Betul Pak Haji, saling menolong Pak Haji. Menolong, gitu. Berarti tahun Pak Haji. Nah, setelah tahun ini ada lagi gak untuk merawat kebersamaan ini? Ada, Mang. Satu di lagi. antaranya adalah takapul. Saling? Takapul itu saling menanggung. Oh. Ini juga bisa menjadi bagian untuk merawat kebersamaan. Ya. Takapul itu bukan sekedar simpati, tapi lebih kepada empati. Bukan semata perhatian dan ikut mendoakan, tapi bergerak untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan, memudahkan dan melapangkan urusan orang lain, terutama pada circle kita. Ya, kalau kata anak-anak Alaima ada yang disebut dengan SMS. Ikut senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah. Kita mah kadang kebalik, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Good news is bad news, bad news is good news. Nggak boleh gitu. Orang lain naik jabatan, kamu naik darah. Orang lain gonta-ganti mobil, kamu gonta-ganti penyakit. Orang lain masuk villa barunya, kamu masuk rumah sakit. Ngapain? Orang lain beli emas 24 karat, kamu sakarat. Modal bocor. Jadi jangan gitu. Karena lu saling menanggung. Takapul itu menanggung beban orang lain. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan berat lu yang mikul, ringan gua yang jinjing. Bukan gitu. Kata Nabi, man napasa'an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, napasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasul, siapa yang melapangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahan di akhirat. Maka siapa juga yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Jadi sejauh bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Itu sih Pak Haji. Kadang kan sok dibalik Pak Haji. Ya. Sejauh bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Susah kalau kayak gitu ya. Itu namanya bukan takapul. Itu tidak akan merawat kebersamaan. Ya. Jadi saling merawat. Jadi Mang, simpati dan empati atas derita saudara adalah pembeda yang sangat nyata antara pemenang dan pecundang. Dalam hal gaya, berenanglah mengikuti arus. Dalam hal prinsip, berdiri kukuhlah untuk saling menanggung. Luar biasa. Ya, kalau ingat renang, saya suka ingat gaya-gaya dalam renang. Gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu. Sekarang ada gaya yang baru. Apa Pak Haji? Gaya kupu-kupu bergaul bebas. Kan di kolam renang semuanya di tempat itu gaya kupu-kupu bergaul. Laki-laki dan perempuan barengan di kolam renang. Itu. Jangan sampai sobat ngadem ya. Oh jadi gitu Pak Haji. Ya. Luar biasa. Jadi untuk merawat kebersamaan ini pertama kita harus ta'aruf, tafahum, kemudian tasamuh, kemudian ta'awun dan
takapul ya Pak Haji. Nah, cara merawat kebersamaan itu diantaranya kata para ulama ri'ayatud dzikrayati, kira-kira gitu, merawat kenangan. Merawat kenangan. Jadi kenangan-kenangan itu harus kita rawat. Oh. Kita kan kalau kumpul si Iki, Irian semua kalau kumpul kan suka ketawa. Sampai kalau ketawa tuh usus nih lurus gitu lempeng. Nah, kenangan itu harus kita rawat. Lalu ikhtiramul khususiyyati wal ikhtilaf, menghargai privasi dan perbedaan. Oh. Saya punya privasi dihargai, perbedaan dihargai. Lalu al idraku alal uyub, memaklumi kelemahan. Kalau yang lemah maklumi lah, jangan dieksploitasi. Lalu al afu anil akhta, memaafkan kesalahan. Kalau ada kesalahan teman dimaafkan. Ya, al istiqomatu lihibdil jama'iyati atau al-i'timadu alal jama'iyati, komitmen menjaga kebersamaan. Harus punya komitmen, kebersamaan ini dijaga. Selain al-ittihadu bil ikhtilafa, tetap berpegang tangan saat kita tidak setuju. Boleh untuk konsep tertentu tidak setuju, tapi kita tetap berpegang tangan. Tetap bersama. Jadi kebersamaan akan terawat. Nah, kata-kata ngademnya begini, Ma. Gimana Pak Haji? Hidup akan sehat dan baik-baik saja bila kamu dikelilingi sahabatmu yang baik, karena itu persahabatan adalah hadiah terindah untuk hidup yang lebih baik dan sehat. Sahabat terbaik itu adalah mereka yang sangat sulit, Sulit naon apa? Sulit ditemukan, sulit ditinggalkan, dan sulit untuk dilupakan. 3, ketika Anda sampai pada jantung kehidupan, Anda akan bertemu dengan keindahan. Dan keindahan bukan pada kepemilikan benda mewah, tetapi pada persahabatan yang indah. Wih, cakep. Karena itu beli Indomie 1 kardus. Demi silaturahmi, minjem dong 100. Kesana anjir. Satu lagi, setelah terlukai, pohon tak pernah menunggu permintaan maaf dari parang untuk tumbuh. Baginya luka adalah jalan masuknya cahaya ke dalam jiwa. Wih, Jainuddin banget aja. Hayati. Ada lagi Pak Jang? Cukup. Semoga kita bisa merawat terus kebersamaan kita Sobat Ngadem. Jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan pada narasumber yang lain. Di kita ini banyak orang cerdas dan alim ulama. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Ang Ridwan, dosennya Brand undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.